Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Syafi'i, dengan nomor induk mahasiswa 241221011. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perbedaan dan persamaan e-commerce, e-business dan digital business dalam mata kuliah e-business. Pertama yang saya jelaskan ini terkait pengertian dari tiga item tersebut. Yang pertama, e-commerce, yaitu segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. E-business yaitu semua kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet atau teknologi online. E-business tidak hanya mengacu pada proses transaksi jual beli produk atau jasa secara online saja. Yang terakhir yakni digital business, penggunaan teknologi digital dalam upaya mengembangkan sebuah usaha, mulai dari model bisnisnya hingga pengalaman pelanggan. Selanjutnya yakni manfaat e-commerce. Yang pertama, biaya rendah. Pembuatan toko online menelan biaya yang relatif lebih rendah daripada toko offline karena biaya operasional yang sangat bisa ditekan. Yang kedua yakni jangkauan yang luas. Tidak seperti toko konvensional yang hanya bisa melayani pelanggan yang ada di daerah tertentu saja. Dengan adanya e-commerce, jangkauannya akan semakin luas dan dapat diakses melalui berbagai daerah. Yang ketiga yakni jam operasional tidak terbatas. Memang toko fisik juga bisa beroperasi selama 24 jam, namun hal ini akan membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Jika menggunakan toko online, toko bisa tetap buka selama 24 jam dan pembeli dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir ini transaksi lebih mudah. Kini metode pengiriman dan metode pembayaran pun sangat beragam, sehingga akan mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ini manfaat e-business. Yang pertama yakni memperluas pasar. E-business memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global dengan cara yang lebih efisien dan terjangkau. E-business yang memanfaatkan layanan internet dapat melebarkan jangkauannya lebih banyak konsumen dari berbagai penjuru daerah di dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisiknya. Yang kedua yakni menghemat biaya. Keuntungan e-business yakni mulai dari biaya komunikasi, operasional hingga pemasaran. E-business juga mengurangi biaya-biaya sewa, pengadaan persediaan dan lain-lain. Yang ketiga yakni praktis. Banyak proses bisnis dapat diotomatisasi dan dijalankan secara elektronik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan sangat beresiko kesalahan. Yang terakhir yakni meningkatkan citra baik di mata konsumen ataupun mitra bisnis lainnya. Dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dan menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Dan yang terakhir yakni manfaat digital business. Yang pertama yakni menjangkau lebih luas. Dengan bantuan digital dan layanan internet dapat melebarkan jangkauan yang lebih banyak ke mitra bisnis ataupun konsumen dari berbagai penjuru dunia tanpa harus memiliki kehadiran fisiknya. Yang kedua yakni mendorong inovasi. Dengan penerapan digital business, inovasi-inovasi itu akan tumbuh dengan berbagai macam dan akan membantu pengembangan sebuah perusahaan. Yang ketiga yakni lebih banyak alternatif, lebih banyak pilihan terkait suatu masalah atau suatu problem yang dihadapi dalam menerapkan digital business. Yang terakhir ini modal tidak harus besar. Dalam digital business tidak harus menggunakan modal yang besar karena semua lebih efisien dan sangat terjangkau.
Kesimpulan yakni digital business, e-business dan e-commerce dapat dilihat dari visual logo tersebut. Yang merah ini menggambarkan e-commerce dan yang putih ini adalah menggambarkan e-business, sedangkan yang berwarna hitam ini adalah digital business. Terlihat e-commerce adalah bagian kecil dari e-business, dengan e-business adalah bagian kecil dari digital business. Digital business dapat diartikan adalah semua aspek bisnis yang terkandung di semua aspek bisnis atau semua hal yang terkandung dalam bisnis yang dirangkum menggunakan sistem digital. Beberapa orang menggunakan e-commerce dan e-business secara bergantian, namun keduanya merupakan dua konsep berbeda yang memiliki tingkat tumpang tindih. Namun e-business mencakup sebagian besar pertukaran informasi terkait digital baik di dalam maupun di luar organisasi. Walaupun e-commerce merupakan cakupan sempit dari e-business, bisnis digital atau di-business lebih jauh lagi dan menggambarkan tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa, namun juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik dalam satu perusahaan atau organisasi. Bisnis digital mengacu pada model bisnis digital di mana sebagian besar proses bisnis disesuaikan dan dilakukan secara digital, tidak hanya jual beli online. Selanjutnya terlampil matrik e-business, e-commerce, dan digital business. Ada beberapa item, yakni yang pertama sistem digital, yang kedua transaksi digital, transaksi jual beli. Dalam ketiga item tersebut sama-sama digunakan oleh e-business, e-commerce, dan digital business. Sedangkan servis pelayanan, kolaborasi mitra bisnis hanya digunakan oleh e-business dan digital business. Yang terakhir ini terkait perluasan pasar, hanya digital business yang menggunakan item tersebut karena digital business sangat kompleks dan sangat luas. Dari ketiga tersebut, e-business, e-commerce, dan digital business, dari sisi definisi, e-business adalah proses bisnis dengan digital system, sedangkan e-commerce adalah transaksi jual beli, dan digital business adalah sistem bisnis dengan berbasis digital. Ruang lingkup dari ketiganya yakni e-business adalah berbagai aspek bisnis dengan teknologi digital termasuk e-commerce, sedangkan e-commerce adalah fokus pada transaksi online, sedangkan digital business adalah sistem digital secara keseluruhan dalam berbagai aspek bisnis. Contoh dari ketiganya yakni untuk e-business adalah website penjualan, aplikasi tracking pengiriman, dan aplikasi pemesanan tiket, sedangkan e-commerce adalah online shop dan marketplace, dan digital business adalah pembuatan aplikasi atau aplikasi development, blogger, YouTube, subscription seperti Netflix, Spotify, dan Zoom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.